Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap semangat dan sehat tentunya. Adik-adik, senang sekali ketemu lagi dengan Kak Toga. Kali ini kita akan membahas materi matematika turunan fungsi trigonometri. Adik-adik, mari kita review sejenak sebelum kita membahas turunan fungsi trigonometri. Kita ingat kembali turunan fungsi aljabar. Jika kakak punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fungsi fx disebut dengan f aksen x ya adik-adik. Itu sama dengan pangkat n kita turunkan, kemudian dikali a, x pangkatnya berkurang 1. Tadi pangkat n, sekarang jadi berkurang 1. Apabila pangkatnya sudah diturunkan, maka pangkatnya wajib berkurang 1 ya adik-adik. Nah, oleh karena itu, jika kita punya fx sama dengan ax, maka turunannya adalah a. Jadi setiap fungsi yang berbentuk ax, maka turunannya adalah a. Boleh kita hilangkan saja x-nya. Jadi apabila x-nya sudah berpangkat 1 adik-adik, maka tinggal kita hilangkan saja x-nya, maka turunannya tinggal a. Nah, jika fx sama dengan c, hanya konstanta, maka turunannya bisa dipastikan sama dengan 0. Nah, untuk lebih paham, mari kita review sebuah contoh berikut ini. Berapakah turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 6? Adik-adik, mari kita tentukan turunannya dengan menggunakan rumusan turunan yang di atas. Adik-adik, kalau kita perhatikan, yang ini memiliki bentuk seperti ini adik-adik ya. Jadi untuk menentukan turunannya kita ikuti aturan ini adik-adik. Berarti kita turunkan pangkatnya, kakak tulis seperti ini. Karena fungsinya adalah fx sama dengan 3x kuadrat, maka 3 ini kakak tuliskan di sini. Yang kakak turunkan adalah si x kuadrat. Maka karena ini x-nya pangkat 2, maka 2-nya turun, variabelnya tetap x. Tadi dia berpangkat 2, maka pangkatnya berkurang 1 adik-adik. Berkurang 1, berarti 2 dikurangi 1, maka tinggal 1 adik-adik. Maka pangkatnya tinggal 1. Tadi berpangkat 2, sekarang karena sudah turun, maka jadi berpangkat 1. Ya adik-adik, ditambah, ini 5x adik-adik. 5x, ini adalah fungsi dengan variabel x-nya sudah berpangkat 1 adik-adik. Jadi kita ingat di sini, kalau variabel x-nya sudah berpangkat 1, maka turunannya tinggal kita hilangkan saja x-nya. Maka turunan dari 5x itu adalah 5 dikurang. Turunan dari 6 sudah tidak memiliki variabel x adik-adik, jadi dia hanya sebuah konstanta, maka turunannya bisa dipastikan sama dengan 0. Maka ini dikurang 0, karena turunan dari 6 adalah 0 adik-adik. Nah, yang 0 bisa diabaikan ya. Maka ini kalau kita teruskan, ini sudah berpangkat 1, maka koefisiennya bisa kita kalikan ke koefisien yang ada di depannya. 3 dikali 2 adalah 6, x pangkat 1, atau ditulis saja dengan 6x ditambah 5 dikurang 0 bisa diabaikan ya adik-adik. Maka kita dapatkan turunan dari fungsi ini adalah 6x ditambah 5 ya adik-adik. Nah, dengan cara yang sama, jika fungsi y sama dengan negatif x kuadrat dikurang 3x ditambah 2, akan kita tentukan turunan pertamanya, maka bisa kita tentukan dengan cara yang sama adik-adik. Caranya, ini negatif kita tuliskan dulu, negatif, kita kasih kurung, yang akan kita turunkan adalah x kuadrat. X kuadrat kita turunkan, pangkatnya turun, karena pangkatnya 2, maka 2 turun. Variabelnya tetap x, pangkatnya tadinya 2 berkurang 1, maka tinggal 1 adik-adik. Kemudian dikurang 3x, 3x sudah mengandung x pangkat 1, maka turunannya tinggal kita hilangkan x-nya, maka dikurang 3 ditambah 2 tidak mengandung x, maka turunannya pasti 0, maka ditambah 0. Maka kita teruskan, negatif dikali 2 berarti negatif 2, x pangkat 1 ditulis sebagai x dikurang 3 ditambah 0 diabaikan, maka turunannya adalah minus 2x dikurang 3. Nah adik-adik, setelah kita review turunan fungsi
aljabar, maka ini akan kita gunakan untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri adik-adik memiliki aturan seperti ini. Jika fungsinya adalah Y sama dengan sinus AX, sinus dengan sudut AX, Y sama dengan sinus AX, maka turunan pertamanya adalah kita turunkan fungsi AX-nya ini, turunannya adalah, ingat tadi adik, turunan dari AX adalah A, maka turunan dari AX adalah A, turunan dari sin adalah cos, sudutnya tetap AX, maka turunan dari sinus AX itu adalah A cos AX. Turunan dari cos AX adalah, turunan dari cos adalah min sin, sudutnya AX, sementara turunan dari AX adalah A. Maka turunan dari cos AX itu adalah minus A sinus AX. Kemudian, jika Y sama dengan tangen AX, maka turunan pertamanya adalah, sama seperti tadi, turunan dari AX adalah A, turunan dari tangen adalah sekant kuadrat, sudutnya tetap AX. Maka turunan dari tangen AX adalah A sekant kuadrat AX. Nah, adik-adik, ketiga rumusan ini adalah rumusan yang paling sering digunakan dalam menentukan nilai turunan fungsi trigonometri. Namun demikian, masih ada 3 lagi adik-adik. Ya, jika Y sama dengan kosekan AX, maka turunan pertamanya adalah negatif A, turunan dari kosekan adalah kotangen AX kosekan AX. Jika Y sama dengan sekan AX, maka turunannya adalah A dikali tangen AX sekan AX. Jadi turunan dari sekan adalah tangen dikali sekan. Kemudian Y sama dengan kotangen AX, maka turunan pertamanya adalah negatif A kosekan kuadrat AX. Jadi adik-adik, dalam menentukan turunan itu, yang pertama adalah kita turunkan sinusnya. Turunan dari sinus adalah cos, sudutnya tetap AX. Kemudian kita turunkan sudutnya. Turunan dari AX adalah A, maka kita kalikan dengan turunan dari sinus tadi. Demikian halnya untuk menentukan turunan dari cos ataupun tangen. Nah, untuk lebih jelas adik-adik, mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Di sini ada soal adik-adik, sebuah fungsi Y sama dengan 5 sinus 2X. Ditanyakan kepada kita berapakah turunan pertama. Y aksen ya adik-adik, turunan pertama dari 5 sinus 2X. Nah, adik-adik, kita ingat rumusan yang tadi adik-adik kita gunakan juga seperti yang di sini ya adik-adik pada turunan fungsi aljabar. 5 ini adalah koefisien, maka dia tidak diturunkan ya adik-adik, berarti kakak tuliskan 5 di sini. Nah, yang kakak turunkan adalah si sinus 2X. Ya, ingat, kakak turunkan dulu sinusnya adik-adik. Turunan dari sinus adalah cos. Turunan dari sinus adalah cos, maka sinus diturunkan adalah cos. Sudutnya tetap 2X, cos 2X. Nah, jangan berhenti dulu adik-adik, karena kita baru menurunkan sinusnya. Kita lanjut dengan menurunkan sudut dari sinus tadi. Sudutnya adalah 2X. Ingat, turunan dari 2X adalah 2 dengan menghilangkan X-nya. Maka, turunan dari 2X, kakak tuliskan lagi di sini. Turunan dari 2X adalah 2 dengan menghilangkan X-nya. Ya, kalau X-nya sudah pangkat 1, maka turunannya, ya, ini seperti ini 5X, turunannya adalah 5, minus 3X, turunannya adalah 3. Maka 2X turunannya adalah 2. Oke adik-adik, nah kalau sudah, ini kakak kalikan saja yang ini adik-adik. 5 yang di sini kakak kalikan dengan 2 yang di belakang. Kakak kalikan, maka hasilnya 5 kali 2 adalah 10 cos 2X. Cos 2X. Inilah hasilnya adik-adik. Jadi untuk menentukan turunan dari fungsi trigonometri seperti yang kakak sampaikan di atas tadi, langkah pertama adalah kalau dia punya koefisiennya tidak diturunkan. Kemudian trigonometrinya kita turunkan tanpa menurunkan sudutnya terlebih dahulu. Jadi turunan sin adalah cos, sudutnya tetap 2X. Kalau sudah, kita turunkan sudutnya. Turunan dari 2X adalah 2. Maka kita kalikan 5 kali 2 10, 10 cos 2X. Ya. Nah, adik-adik, jika sudah paham, kita lanjutkan dengan contoh soal yang
berikutnya, contoh soal yang kedua adik-adik. Di sini ada soal sebuah fungsi fx sama dengan 3 sinus x dikurang cos 2x. Sekarang kakak akan tentukan berapakah turunan pertamanya adik-adik. Nah, sama seperti yang tadi adik-adik, 3 ini adalah koefisien, maka dia tidak diturunkan adik-adik. Nah, yang diturunkan adalah sinus x. Ingat, turunan sinus adalah cos. Turunan sinus adalah cos. Sin kakak turunkan menjadi cos. Sudutnya tetap x. Itu baru menurunkan sinusnya. Sekarang kakak turunkan sudutnya. Ini adalah x. X itu adalah 1x adik-adik. Ingat, turunan dari 1x itu adalah 1 dengan menghilangkan x-nya. Maka turunan dari 1x itu adalah 1. Kakak kali 1 di sini. Oke adik-adik, dikurang. Nah, ini kakak turunkan lagi. Ini tidak mengandung koefisien lagi adik-adik. Sebenarnya ada koefisien 1 ya, tapi tidak usah dituliskan karena 1 itu biasanya dihilangkan. Nah, turunan cos adalah min sin. Turunan cos adalah min sin. Jadi cos diturunkan menjadi min sin. Sudutnya tetap 2x. Nah, kalau sudah, kakak turunkan lagi sudutnya. Tadi kakak baru menurunkan cosnya, sekarang sudutnya. Turunan dari 2x. Ingat, turunan dari 2x tadi adik-adik 2x, maka x-nya dihilangkan, turunannya tinggal 2. Maka ini dikali 2 adik-adik. Nah, kita teruskan sama dengan ini 3 dikali 1, 3 cos x. 3 cos x dikurang 2, di sini 1 ya adik-adik, karena tadi ini 1 ya. 2 kali 1, 2 dikali min sin 2x. Nah, negatif dikali negatif bisa jadi positif ya adik-adik. Nah, ini kakak teruskan 3 cos x negatif 2 dikali negatif 1 itu jadi positif 2 sinus 2x. Jadi, turunan dari fx sama dengan 3 sinus x dikurang cos 2x adalah 3 cos x ditambah 2 sinus 2x. Ya adik-adik? Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga adik-adik. Nah, di sini diberikan kepada kita sebuah fungsi y sama dengan cos 5x kurang 2. Sekarang kita akan tentukan berapakah turunannya adik-adik. Turunannya adalah, nah koefisiennya 1 ya adik-adik. Boleh kita tulis 1, boleh tidak usah ditulis juga, tidak apa-apa. Nah, kita turunkan. Kakak kasih kurung dulu. Ya, kita turunkan. Cos kita turunkan. Ingat, turunan cos adalah min sin. Turunan cos adalah min sin. Berarti cos diturunkan min sin. Sudutnya tetap 5x kurang 2. Kakak baru menurunkan cosnya ya adik-adik. Kakak baru menurunkan cosnya. Nah, sekarang kakak turunkan. Sudutnya ini kakak turunkan. Nah, kakak buat turunannya berapa? Turunan dari 5x berapa adik-adik? Ya, kita hilangkan saja x-nya. Maka turunannya adalah 5 kurang. Turunan dari 2, karena dia sudah tidak mengandung x lagi, maka turunannya sudah pasti 0. Ya adik-adik. Oke, nah kita teruskan sama dengan ini. Min sinus 5x kurang 2 dikali 5 dikurang 0, 5 ya adik-adik. Oke, nah 5 di sini 1, 5 dikali 1, 5. 5 dikali negatif 1, maka menjadi negatif 5. Ya adik-adik, 5 dikali negatif 1, negatif 5, sin 5x dikurang 2. Jadi, turunan pertama dari cos 5x kurang 2 adalah minus 5 sinus 5x kurang 2. Nah adik-adik perhatikan, sudutnya tidak akan pernah berubah. Sudutnya akan tetap, yang berubah adalah perbandingan trigonometrinya, cos menjadi min sin. Kemudian koefisiennya tentu akan mengalami perubahan adik-adik. Nah adik-adik, kita lihat contoh soal yang keempat.
Di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan sin kuadrat. Sinnya dikuadratkan ya adik-adik, sin kuadrat dengan sudut sinnya 3x. Sin kuadrat 3x. Nah, adik-adik kita akan menentukan berapakah turunan pertama dari fungsi ini. Oke? Nah, adik-adik cara menentukannya adalah, ingat, kalau ada pangkat, maka pangkat kita turunkan terlebih dahulu. Ya, jadi kakak mulai dari pangkat dulu adik-adik. Karena dia punya pangkat, maka kakak turunkan pangkatnya dulu. Sin dan sudutnya tidak berubah. Kakak turunkan pangkatnya. Karena ini pangkat 2, kakak turunkan pangkatnya 2. Ya, sinnya tetap. Tadi kan yang berpangkat sinnya ya. Nah, karena pangkatnya sudah turun, maka sekarang sinnya berpangkat 2 kurang 1. Ini tadi 2 turun, maka pangkatnya berkurang 1. Tadi 2, sekarang tinggal 1. Karena 2 kurang 1 adalah 1. Jadi sekarang sinnya sudah berpangkat 1. Sudutnya tetap adik-adik. Paham ya adik-adik? Yang pertama kakak turunkan adalah pangkatnya. 2 turun. Sinnya sekarang jadi berpangkat 1 karena tadi berpangkat 2, sekarang sudah berpangkat 1 karena pangkatnya turun. Ya, kakak baru turunkan pangkatnya. Sekarang kakak turunkan lagi sinusnya. Tadi kan kakak baru menurunkan pangkatnya. Sekarang kakak turunkan sinusnya. Ingat, turunan dari sin adalah cos. Kakak kali dengan cos. Sudutnya tetap 3x. Pangkatnya sudah turun, sinusnya sudah turun. Sekarang yang terakhir adalah kakak turunkan sudutnya adik-adik. Nah, turunan dari 3x adalah, ingat, x-nya dicoret saja, dihilangkan 3 adik-adik. Nah, kalau sudah, kakak selesaikan. Ini 2, kakak kalikan dengan 3. 2 kali 3 adalah 6. Sin pangkat 1, tidak dituliskan pangkatnya ya adik-adik, berarti sin 3x dikali cos 3x. Jadi kakak dapat turunan pertama dari sin kuadrat 3x adalah 6 sin 3x dikali cos 3x. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik sudah lebih paham ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Adik-adik di sini ada soal fungsi hx sama dengan 2 sin x ditambah cos x. Pertanyaannya, berapakah turunan pertama dengan x-nya 45 derajat? Jadi kita cari dulu turunan pertamanya ya adik-adik. Sesudah itu nanti kita ganti x-nya dengan 45 derajat. Oke, nah dari sini adik-adik kita tentukan turunan pertamanya. Hx sama dengan 2 adalah koefisien. Kakak tuliskan 2, kemudian kakak turunkan. Turunan dari sinus adalah, ingat, turunan dari sinus adalah cos. Maka sin diturunkan menjadi cos. Sudutnya tetap x. Nah, kalau sudah, kakak turunkan x-nya. Ini 1x ya adik-adik. Nah, turunan dari 1x, ingat, x-nya dicoret saja, maka tinggal 1. Ini berarti dikali 1. Ya, turunannya ini adik-adik ditambah. Oke, nah ini tidak punya koefisien atau koefisiennya 1, maka biarkan saja. Turunan dari cos adalah min sin, berarti min sin, sudutnya tetap x. Nah, kemudian kakak turunkan sudutnya. Turunan dari 1x adalah 1. Nah, kakak teruskan sama dengan, oke, 2 kali 1 adalah 2. 2 cos x. Cos x ditambah 1 kali minus, berarti min 1 sin x. 1 kali min 1 adalah min sin x. Nah, kakak teruskan sama dengan 2 cos x, ini positif dikali negatif adalah negatif. Negatif 1 ya, 1 dikali sin tetap 1 sin x. Ya adik-adik. Nah, ini adalah turunan pertamanya dengan masih mengandung x. Nah, sekarang yang ditanya H aksen 45, berarti x-nya kita ganti 45 adik-adik. Berarti H aksen 45 derajat sama dengan
X-nya kita ganti 45. 2 cos 45 derajat, X-nya menjadi 45 dikurang sinus 45 derajat. Maka kita masukkan nilainya. Masih ingat ya adik-adik, nilai dari cos 45 dan sinus 45 di sudut istimewa. 2 kali kosinus 45 nilainya adalah setengah akar 2 dikurang sinus 45 juga nilainya adalah setengah akar 2. Diingat ya adik-adik berapa nilainya pada tabel sudut-sudut istimewa. Nah, kakak kalikan adik-adik. 2 kali 1 adalah 2 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2. Nah, ini karena sama-sama mengandung akar 2 adik-adik, jadi boleh dioperasikan ya. Nah, dia mengandung akar 2. Akar 2-nya tetap kita tuliskan ya. Nah, yang selebihnya kita operasikan. 2 dikurang 1 itu adalah 1 per, karena ini pecahan maka penyebutnya tetap per 2. Jadi nilai turunan pertama dengan X-nya 45 derajat dari fungsi HX ini nilainya adalah setengah akar 2. Nah, itulah adik-adik turunan fungsi trigonometri yang sudah kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, kakak simpulkan, dalam menentukan turunan fungsi trigonometri yang perlu kita ingat adalah yang pertama kita turunkan, jika dia mengandung pangkat, maka kita turunkan dulu pangkatnya tanpa mengubah trigonometrinya. Ya, dan sudutnya juga tidak diubah. Jadi turunkan dulu pangkatnya, kemudian trigonometrinya tidak berubah, hanya pangkatnya yang berubah. Kalau sudah, turunkan trigonometrinya. Ya, turunkan trigonometrinya dengan mengingat turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, turunan tangen adalah sekant kuadrat. Kemudian, jika trigonometrinya sudah kita turunkan, ingat sudutnya tidak boleh diubah. Nah, kalau sudah, kita turunkan lagi sudutnya. Sudutnya kita turunkan dengan mengingat turunan fungsi aljabar. Dengan bentuk yang seperti ini adik-adik. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka n turun na, x pangkat n berkurang 1. Kemudian kalau fx-nya ax atau x-nya sudah berpangkat 1, maka x-nya tinggal dihilangkan saja, maka turunannya adalah a. Jika tidak mengandung x lagi, maka turunannya adalah 0. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan materi matematika turunan fungsi trigonometri dalam video kita kali ini. Jangan lupa tetap berlatih, tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.